Zakat. Secara bahasa, zakat artinya suci, berkah, dan berkembang. Secara istilah, zakat adalah mengeluarkan sebagian harta yang diwajibkan oleh Allah untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya mustahik, sesuai kadar dan halnya, dengan rukun dan syarat tertentu disebutkan dalam Kisah At-Taubah 9, 103. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan menyucikan mereka. Zakat dikeluarkan dari harta yang dimiliki. Akan tetapi, tidak semua harta terkena kewajiban zakat. Syarat dikenakannya zakat fitrah jiwa di antaranya. 1. Islam 2. Orang tersebut hidup di waktu terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan. 3. Ada kelebihan harta sudah mencukupi kebutuhan pokok bagi keluarganya di hari tersebut. Syarat dikenakannya zakat harta mal di antaranya. 1. Harta tersebut merupakan barang halal dan diperoleh dengan cara yang halal. 2. Harta tersebut dimiliki penuh oleh pemiliknya. 3. Harta tersebut merupakan harta yang dapat berkembang. 4. Harta tersebut mencapai nisab sesuai jenis hartanya. 5. Harta tersebut melewati haul 1 tahun bulan Komariah. Dan 6. Pemilik harta tidak memiliki hutang jangka pendek yang harus dilunasi. Sebagai instrumen yang masuk dalam salah satu rukun Islam, zakat tentu saja memiliki aturan mengikat dari segi ilmu fikihnya. Salah satu diantaranya adalah kepada siapa zakat diberikan. Dalam Qiyas At-Taubah ayat 60, Allah memberikan ketentuan ada 8 golongan orang yang menerima zakat. Fakir, mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup. Miskin, mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar kehidupan. Amil, mereka yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Fisabilillah, mereka yang berjuang di jalan Allah dalam bentuk kegiatan dakwah, jihad dan sebagainya. Ibnu Sabilil, mereka yang kehabisan biaya di perjalanan dalam ketaatan kepada Allah. Mualaf, mereka yang berhutang untuk kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwa dan izzahnya. GHRIMN, mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menguatkan dalam tauhid dan syariah. Maqasid syariah dalam wakaf. Wakaf secara istilah diartikan berbeda-beda menurut pandangan ahli fikih. Menurut mazhab Maliki berpendapat wakaf tidak melepaskan harta yang dimiliki oleh pewakaf dan pewakaf berkewajiban untuk memberikan manfaat dari harta yang diwakafkannya dan tidak boleh menarik kembali harta yang diwakafkan. Di antara sekian banyak keistimewaan umat ini adalah umat yang penuh dengan persaudaraan dan kasih sayang. Perumpamaannya bagaikan satu tubuh dan bangunan yang saling menguatkan satu sama lain. Umat Islam tidak mengenal konsep egoisme dan individualistis. Wakaf dan Hifzu al-Din. Contoh, pembangunan dan perawatan masjid. Masjid selama ini menjadi pusat pengajaran agama seperti ceramah, diskusi, konsultasi, dan kegiatan tahsin tahfidz, maka pembangunan masjid berfungsi sebagai memelihara agama. Wakaf dan Hifzu al-Nafs. Contoh, wakaf seorang sahabat yang bernama Tamim dari berupa rumah layanan yang memberi makanan berat untuk mereka yang membutuhkan, khususnya orang tua. Wakaf dan Hifzu al-Aqal. Contoh, dalam sejarahnya, wakaf berjasa dalam membangun perpustakaan, lembaga pendidikan, dan bangunan riset. Dengan cara ini, wakaf telah menyelamatkan umat dari kebodohan, bahkan berkontribusi besar dalam melepaskan taklid ikut-ikutan tanpa adanya ilmu dan menebarkan tajdid. Wakaf dan Hifzu al-Nasl. Contoh, sahabat Zubair bin Awan, salah seorang keponakan Siti Khadijah, mewakafkan rumahnya di Mekah untuk para putrinya yang janda dan selanjutnya rumah tersebut dipakai para janda. Wakaf dan Hifzu al-Mal. Contoh, harta semuanya milik Allah dan manusia yang mengelolanya. Harta yang dikelola atas nama wakaf harus senantiasa berkembang dan bermanfaat semaksimal mungkin.
Terima kasih.